Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Temi Setiabudi dalam media pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu tentunya bahwa Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Ya, betul. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tentunya selepas Indonesia merdeka, kita belum sepenuhnya merdeka. Kenapa dikatakan belum sepenuhnya merdeka? Nah, ini masih ada upaya bangsa sekutu yang diboncengi oleh tentara Nika yang di dalamnya adalah Belanda ingin menguasai kembali bangsa Indonesia. Tentunya sebagai negara yang berdaulat, kita tidak tinggal diam, maka melakukan sebuah perlawanan. Nah, perlawanan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ada dua cara. Nah, yang pertama itu ada perjuangan secara fisik. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bersama, contohnya ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, kemudian ada Medan Area, dan yang lainnya. Yang kedua ada secara diplomasi. Nah, secara diplomasi ini berdasarkan perundingan-perundingan. Jadi ada dua cara tadi, satu secara fisik, yang kedua secara diplomasi. Nah, yang pertama dalam perjuangan secara diplomasi itu ada perundingan Linggarjati. Nah, apa yang dimaksud dengan perundingan Linggarjati? Nah, kita akan cari tahu bahwa perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1946, di mana di Linggarjati, tepatnya di Cirebon. Nah, sehingga nama perundingan Linggarjati berdasarkan dengan tempat pelaksanaan dari perundingan tersebut. Nah, perundingan tersebut itu diwakili oleh kedua belah pihak. Yang pertama itu ada Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang kedua ada Muhammad Rum, dan juga ada kawan-kawannya yang lainnya. Kemudian dari pihak Belanda itu diwakilkan oleh siapa? Yaitu oleh Prof. Willem Sermerhon dan juga Van Mook. Nah, itu untuk perwakilan dari Belandanya. Nah, apa isi dari perundingan Linggarjati? Nah, yang pertama di situ ada pengakuan secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kita lihat di sini ada dalam peta wilayah kekuasaan Indonesia diakui secara de facto itu hanya 3 wilayah. Yang pertama itu ada wilayah Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, dan yang ketiga ada Madura. Kemudian yang kedua, perundingan tersebut berisi akan adanya pembentukan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini bangsa Indonesia akan dibentuk sebagai negara federasi oleh Belanda. Nanti ada kerjasama di situ. Yang ketiga, akan dibentuk yang namanya Uni Indonesia Belanda, di mana Ratu Belanda ini sebagai ketuanya. Nah, kalau diibaratkan ini sebagai negara Commonwealth atau negara persemakmuran. Nah, perundingan ini sendiri nanti disahkan pada tanggal 25 Maret 1947 di gedung atau di Istana Rijswijk atau sekarang Istana Negara. Nah, namun perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Nah, kenapa? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, kita akan lihat. Nah, perundingan Linggarjati ini dikhianati oleh siapa? Oleh Van Mook pada tanggal 15 Juli tahun 1947. Beliau berpidato di situ dalam radio, dia tidak mengakui kembali isi dari perundingan Linggarjati tersebut. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah ada perbedaan pandangan atau penafsiran terhadap isi-isi perundingan Linggarjati tersebut. Nah, apa yang menjadi sorotannya? Yang pertama itu bagaimana pandangan Indonesia dengan Belanda itu berbeda. Terkait dengan hal apa? Misal wilayah kekuasaan Indonesia di luar Republik Indonesia yang tadi, yang 3 wilayah, itu masih boleh mendirikan negara sendiri. Nah, kemudian yang kedua, secara politik bangsa Indonesia boleh bekerja sama dengan yang lainnya.
tetapi secara aturan politik luar negerinya Belanda yang mengatur. Nah, sedangkan bangsa Indonesia memandang ketika adanya perundingan Linggarjati ini bahwa bangsa Indonesia itu sejajar, antara Belanda dengan Indonesia itu sejajar. Kalau melihat pandangan Belanda tadi bahwa Indonesia itu di bawah Belanda, nah kan kita tidak mau, termasuk di situ terjadilah perbedaan pendapat yang pada akhirnya tadi sudah saya katakan 15 Juli 1947 Belanda mengkhianatinya. Bahkan pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi yang namanya agresi militer Belanda I, di mana wilayah kekuasaan Republik Indonesia itu diserang dari berbagai sudut oleh Belanda. Dampak dari perundingan Linggarjati yang pertama, wilayah Indonesia itu semakin sempit sehingga mendapat kekecewaan dari kalangan masyarakat. Tentunya ada tentara di situ yang berjuang secara mati-matian dalam perjuangan secara fisik, dengan dimana wilayah Indonesia semakin sempit. Yang kedua, harus jatuhnya Kabinet Sultan Syahrir. Nah, akibat kekacauan yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda satu nanti diselesaikan dengan upaya perundingan kembali, yaitu perundingan yang kedua ada perundingan Renville. Nah, perundingan Renville sendiri dilaksanakan di dalam kapal, yaitu kapal USS Renville yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 yang nanti hasilnya pada tanggal 17 Januari 1948. Nah, dari pihak Indonesia dalam perundingan ini diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan dari pihak Belanda itu diwakili oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Nah, apa hasil-hasil dari perundingan Renville? Itu yang pertama, Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Nah, yang kedua, Belanda bebas menentukan negara federal, di mana dengan upaya pemungutan suara apakah memilih Republik Indonesia atau memilih negara Indonesia Serikat atau RIS tadi. Nah, yang ketiga, bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia harus mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Panmuk. Nah, upaya pengosongan wilayah ini khususnya di Jawa Barat itu banyak, khususnya tentara itu yang melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau tepatnya Yogyakarta. Karena apa? Karena harus dikosongkan akibat dari garis Panmuk tadi. Nah, upaya perpindahan antara tentara dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Yogyakarta ini itu dikenal dengan istilah Long March Siliwangi, di mana tentara divisi Siliwangi ini harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Yogyakarta karena Yogyakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948, perundingan Linggarjati ini harus mengalami kegagalan lagi yang ditandai dengan adanya agresi militer Belanda II, di mana Belanda mengepung Yogyakarta dengan alasan bahwa bangsa Indonesia sudah berkhianat, sudah tidak mengindahkan lagi gencatan senjata yang dihasilkan dalam perundingan Renville, sehingga Belanda melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Dampak dari perundingan Renville itu yang pertama, wilayah Indonesia semakin sempit lagi. Beberapa daerah di Sumatera, kemudian beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah, tentunya ini kemunduran. Kemudian yang kedua, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Yang ketiga, dampak dari perundingan Renville ini terjadi pemberontakan di daerah, khususnya ada PKI Madiun tahun 1948, kemudian ada pemberontakan DITI di Jawa Barat. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat agresi militer Belanda kedua, nah, maka dilaksanakanlah perundingan berikutnya, yaitu perundingan Rum dan Royan. Ini terjadi pada tanggal
14 April tahun 1949 yang dilaksanakan di Hotel des Indes, Jakarta. Nah, pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Van Rooyen, sehingga perundingan ini dinamakan Rum Rooyen dari tokoh yang mewakili masing-masing. Nah, apa isi dari perundingan Rum Rooyen? Yang pertama, pengembalian ibu kota Republik Indonesia oleh Belanda. Nah, yang kedua, penghentian agresi militer Belanda yang kedua. Nah, kemudian pembebasan pimpinan-pimpinan Republik Indonesia yang menjadi tahanan politik. Nah, kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia akan menghentikan gerilyanya upaya untuk melawan Belanda, dan terakhir akan diadakannya konferensi meja bundar. Selanjutnya ada konferensi inter-Indonesia. Nah, konferensi inter-Indonesia ini sebuah konferensi khusus di mana di dalamnya adalah orang-orang Indonesia. Dan ini dilaksanakan tahun 1949 di mana dari Republik Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan dari BFO itu diwakili oleh Sultan Hamid II. Nah, apa isi dari konferensi inter-Indonesia ini? Yang pertama, mereka sepakat bahwa suatu saat nanti akan dibentuk yang namanya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, menyetujui bahwa merah putih sebagai bendera kebangsaan, kemudian Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, serta menyetujui bahwa tanggal 17 Agustus itu sebagai hari besar nasional. Perundingan atau konferensi yang selanjutnya adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tahun 1949, tepatnya di Den Haag, Belanda. Nah, dari pihak Indonesia itu diwakili oleh Muhammad Hatta, kemudian dari Belanda diwakili oleh Van Maarschaveen, kemudian dari BFO itu diwakili oleh Sultan Hamid II. Nah, apa isi dari perundingan dari konferensi meja bundar ini? Nah, yang pertama, adanya pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Nah, yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, terakhir, Republik Indonesia Serikat itu harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942. Nah, dari perundingan atau konferensi meja bundar ini, maka Indonesia secara de facto dan juga secara de jure ini diakui oleh Belanda maupun dunia sebagai Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi ternyata perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sangatlah tidak mudah. Tadi sudah kita perhatikan banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi saat ini tentunya kita manfaatkan suasana kemerdekaan kita dengan mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan mengisi dengan semangat belajar yang tinggi, tentunya untuk Indonesia ke depannya yang lebih baik. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.